Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sakinah dengan NIM 210423414 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peranan lembaga birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Adapun pertama, definisi birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain sebagainya. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya yang mengalir dari atas ke bawah. Menurut Muhammad Sawir, dalam buku Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi yang diterbitkan pada tahun 2020, secara etimologi, birokrasi diambil dari kata bureu dalam bahasa Prancis dan kratos dalam bahasa Yunani. Bureu berarti meja tulis, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Maka dapat disimpulkan jika birokrasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja di balik meja tulis, baik di perkantoran ataupun bidang pemerintahan. Ciri-ciri birokrasi. Birokrasi menurut Max Weber memiliki ciri-ciri seperti di bawah ini. Yang pertama itu jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditujukan melalui ijazah atau ujian. Yang keempat yaitu pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimilikinya. Yang kelima, pekerjaan adalah karir yang terbatas, atau pada intinya, yaitu pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor tersendiri. Yang ketujuh, para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. Dan yang terakhir yaitu, promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Fungsi birokrasi ada 4, yaitu yang pertama, melaksanakan pelayanan publik, yang kedua, pelaksana pembangunan yang profesional, yang ketiga, perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan, yang keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Peran birokrasi, yaitu yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintah, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain sebagainya. Birokrasi seringkali dipandang negatif karena kinerja memiliki cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Poin berikutnya yaitu peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Birokrasi pada masa Orde Lama ditandai dengan berakhirnya penjajahan yang membawa perubahan sosial politik signifikan bagi berlangsungnya birokrasi pemerintahan. Ada perubahan bentuk negara dari negara kesatuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi negara federal atau negara serikat yang berdasarkan Konstitusi RIS pada tahun 1950. Masa pemerintahan parlementer memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat di dalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya, tidak mempunyai kemandirian, dan tidak pernah melaksanakan program kerjanya karena seringnya pergantian pejabat dan partai politik yang menguasai birokrasi tersebut. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Birokrasi pada masa Orde Baru sering dikatakan sebagai puncak dari buruknya birokrasi di Indonesia saat pemerintahan masa ini menerapkan sentralisme birokrasi. Sentralisme birokrasi telah menyebabkan birokrasi terjebak sebagai pengembang kultur organisasi yang lebih berorientasi vertikal
paternalistik. Pelayanan birokrasi pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru tidak membuat pelayanan publik semakin baik. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi semakin rendah. Memburuknya kualitas birokrasi di Indonesia tersebut tercermin dari meningkatnya skor birokrasi dan nilai merah dalam praktik birokrasi. Yang terakhir yaitu pada masa reformasi. Memasuki masa reformasi, pelayanan birokrasi pemerintah tidak banyak mengalami perubahan secara signifikan. Beberapa perilaku aparat birokrasi masih menunjukkan rendahnya derajat akuntabilitas, responsivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ide reformasi yang menginginkan agar birokrasi lebih bersifat transparan, terbuka, dan jujur masih jauh dari harapan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.